Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wa salamun ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya bersalawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini, saat ini kita semua faktor sengaja dikumpulkan untuk bersama-sama berada dalam satu ruangan untuk satu kegiatan pembelajaran bersama. Jadi yang menghadap ke kiblat, yang menghadap ke barat ataupun yang menghadap ke timur bukan orang yang tidak berbanding lurus, sama jadi semua sama-sama dalam keadaan pembelajaran. Untuk saat ini tapi dulu dipanggil kita uji waktu semua yang masih ada di jalan kalau bukan tadi yang ada di Maros, yang ada di jalan saya tahu Herul yang sering wangi kalian itu lari berapa woi yang dibilang mana mencari HP juga lobek nggak pernah sibuk teman-teman karena hubungannya tidak aktif itu baru buat HP. Baik, Ibu Bapak, kita semua berada di tempat ini untuk satu kegiatan pembelajaran berbicara tentang komunikasi yang efektif. Judulnya tadi dia bilang Pak Syarif, bahas adalah personifikasi ini. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman, rekan-rekan sekalian, apa tampilan bahasa, bagaimana kita berbahasa, bagaimana wujud gambar bentuk bahasa yang kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, itulah yang menunjukkan kepribadian dan cerminan budi pekerti kita semua. Jadi saya ambil judul itu untuk memaknai bahwasanya gambaran tak dalam kehidupan bisa diukur dari cara tak bertutur kata atau berbahasa. Walaupun kemudian memang tidak bisa kita pungkiri komunikasi efektif dalam kehidupan itu sangat dibutuhkan untuk tercapainya tujuan seorang pemberi informasi terhadap orang yang menerima informasi. Memang sangat-sangat dibutuhkan komunikasi yang efektif. Tujuan kita berkomunikasi efektif yang pertama, tercapainya informasi itu dengan benar, tidak disalahpahami oleh lawan bicara kita. Makanya dibutuhkan ketika informasi benar yang harus kita sampaikan, itu dibutuhkan aksentuasi kalimat, pemilihan kata, diksi, kemudian jika diperlukan keterlibatan verbal atau bahasa tubuh dibutuhkan. Itu semua adalah hal-hal yang dapat mendukung tercapainya informasi yang tersampaikan dengan benar. Yang kedua, tujuan kita berbahasa adalah untuk pendidikan, artinya mendidik. Utamanya kita sebagai guru, bahasa yang kita gunakan itu adalah transformasinya pendidikan, itulah jembatannya pendidikan. Jadi cara akan menyampaikan kalimat, pilihan-pilihan kata kepada siswa, itu yang menentukan tercapainya tujuan pendidikan yang ingin kita ajarkan, sampaikan kepada anak-anak. Yang ketiga, tujuan komunikasi itu adalah untuk menghibur. Makanya disitulah biasa candaan-candaan dalam berbahasa kadang dibutuhkan sekali agar komunikasi itu bisa berjalan tidak kaku, alias sedikit ada hiburan terhadap teman-teman. Dan yang keempat,
orang berbahasa itu berkomunikasi efektif, tujuannya yang keempat untuk mempengaruhi lawan bicara. Nah, disinilah biasa dipakai kalimat-kalimat mempengaruhi itu, seperti orang-orang biarawan, para ustadz, para pemasar jaringan. Bahasa yang digunakan pilihan-pilihan kata untuk mempengaruhi pendengar. Seorang penjual, inilah bahasa yang biasa digunakan untuk mempengaruhi lawan bicara. Berbicara untuk mempengaruhi lawan bicara, seninya berbicara. Biasa kita melihat orang-orang menggunakan kata-kata yang sedikit memaksa alam bawah sadar kita, sehingga kadang kita tidak menggunakan rasionalitas mencerna bahasa dari bahasa yang dikeluarkan oleh orang itu. Inilah yang digunakan para hipnotis, inilah yang digunakan para pemuka-pemuka agama untuk memaksa para jamaahnya melakukan giat-giat ibadah. Bapak yang saya muliakan, oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Sambil saya berpikir lagi apa yang saya sampaikan. Jadi intinya itu saya sudah sampaikan tadi, tujuan kita untuk berkomunikasi efektif. Jadi kalau bertanya komunikasi efektif itu sendiri, Pak Ustaz, apa maksudnya? Bagaimana maksudnya? Komunikasi efektif itu bagaimana tercapai informasi yang ingin kita sampaikan kepada orang. Terjadi pertukaran ide, gagasan, pendapat, sehingga terjadi perubahan sikap dalam kurun waktu bercakap-cakap itu, sehingga antara pemberi pesan dan penerima pesan bisa saling memahami apa yang disampaikan. Baru dikatakan komunikasi itu efektif kalau tercapai tujuan daripada pesan yang ingin disampaikan. Ketika inti pesan tidak tersampaikan, berarti saat itu belum terwujud, tercapai, terlaksana komunikasi efektif. Saya Pak Ustaz, Oke, saya tanya nih kapan bisa? Iya. Bagaimana nih Pak Ustaz beda kita cara berkomunikasi yang baik dengan anak-anak, cara berkomunikasi beda, ada kayak itu cara yang efektif. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Pasti beda-beda Ki. Bagaimana tips dan trik berkomunikasi efektif dengan baik ketika yang dihadapi ini adalah siswa ini, dengan misalnya siswa. Kemudian bagaimana caranya kalau misalnya kita berkomunikasi efektif dengan teman kerja. Adakah itu bedakah cara penyampaiannya, cara supaya lebih mudah kan anak mengerti kalau kita mengajar, atau mungkin beda di cara berkomunikasi kita dengan anak-anak yang mungkin berkebutuhan yang khusus, yang butuh penanganan, dengan anak-anak yang ya, butuh energi yang berlebih dengan anak-anak yang tidak bagaimana aku bilang caranya hadapi Ki, supaya apa yang kita ingin kita sampaikan itu bisa Ki dimengerti atau dipahami anak tersebut. Adakah cara-caranya, tips-tipsnya, triknya? Baik, iya. Thank you dulu Pak. Jadi kencang sekali tuh. Ada frase yang sudah sama-sama kita pahami dalam ilmu pendidikan itu, menghargai yang lebih tua, menghormati teman sebaya, dan menyayangi yang lebih muda. Sekira frase ini sangat cocok untuk dipakai di semua jenjang usia melihat lawan bicara. Ketika anak yang lebih muda, sedikit kita
pakai pendekatan kasih sayang dalam berbahasa. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Normatifnya ya. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Ketika Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, kau datang pergi ke Fir'aun, sampaikan kepada dia karena dia sudah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina. Berkatalah engkau kepada dia dengan lemah lembut. Seolah-olah ingin mengabarkan kabar Quran itu kepada kita. Fir'aun saja yang lawan bicaramu itu orang yang sudah mengklaim dirinya Tuhan, tidak ada lagi bejat di atasnya itu Fir'aun. Kemudian yang akan bicara dengan Fir'aun adalah Nabi Musa, orang yang diutus oleh Tuhan. Itu pun Tuhan mengatakan, faqula lahu qawlan layyina. Hendaklah engkau berkata lemah lembut. Apalagi kalau di sekolah anak-anak tak bukan Fir'aun. Jelas. Iya. Dan kita juga tidak selepel Ki Musa, Fir'aun di bawahnya Musa. Antara Musa saja dengan Fir'aun, Tuhan katakan, hei Musa, kalau kau datang ke dia karena dia memang melampaui batas di perbuatannya, faqula lahu qawlan layyina. Baik-baik kau ngomong. Itu pun masih dipesan oleh Allah. Baik-baik kita ngomong sama Musa, lemah lembut, qawlan layyina. Seperti itu yang mungkin bisa diduplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai pendidik. Yang kedua, bisa kita aplikasikan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, falyukrim dhaifahu, falyuhsin jarahu, falyaqulu khairan aw liyasmut. Hendaklah ia memuliakan tamu, hendaklah ia memuliakan tetangga, dan hendaklah ia berkata-kata baik. Kalau tidak mampu berkata-kata baik, liyasmut, diam. Seperti yang saya saksikan saat ini, saya tiba, falyukrim dhaifahu, muliakan tamu. Ada, alhamdulillah. Falyaqulu khairan aw liyasmut, hendaklah kita berkata-kata baik. Kalau tidak mampu kita berkata-kata baik, lebih baik diam. Artinya di sini perlu ditimbang rasa ketika mau bicara dengan orang. Kita harus perhatikan ragu-ragu dengan siapa kita bicara, dalam rangka apa kita bicara, apa tema yang mau kita bicarakan. Saya kira tidak keluar dari tiga ini enak mati itu ngomong, tersampaikan informasi kita dengan baik kepada lawan bicara. Kita mampu menempatkan diri dengan siapa saya bicara, mampu menempatkan diri dalam situasi apa ini saya bicara, mampu menempatkan diri apa temanya ini saya mau bicara. Kalau semua itu diperhatikan, insya Allah akan qawlan layyina dalam kehidupan. Sekira seperti itu, Ibu Ana, silahkan untuk anak-anak tak, ya banyak-banyak kita melembut pada anak-anak. Nah, terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus dalam menyampaikan inti pesan yang ingin disampaikan kepada lawan bicara, karena kita mau komunikasi efektif, tidak apa-apa, kita itu lebih banyak mengeluarkan unsur-unsur verbal dalam diri kita. Artinya bahasa tubuh juga mungkin dibutuhkan untuk lebih memahamkan apa yang kita maksudkan dalam inti pesan bicara. Mana yang berkebutuhan khusus, misalnya yang tunarungu, yang atau sedikit gitu kan, ditonton gitu, refleks gitu, spontan bicara sambil banyak bergerak supaya tersampaikan di maksud yang kita inginkan sebenarnya. Dan yang terakhir yang dibutuhkan juga supaya efektif di berbahasa berbicara kepada orang, dibutuhkan juga zauk dalam berbicara. Zauk itu adalah berusaha menempatkan perasaan kita kepada orang yang sedang berbicara dengan kita.
inilah kadang yang menjadi rahasianya ilmu komunikasi. Kalau mampu mengrasai ketika orang itu mengucapkan sesuatu, enak itu. Biasa juga dengan senyum kita menjawab, dia paham juga senyum kita. Nah, tapi itu ilmu rasa, intuisi yang lain di situ. Tapi dengan seringnya ibu bapak mengasah ilmu rasa itu, saya kira terlalu banyak itu pertanyaan, kadang termasuk pertanyaan orang-orang tua siswa. Yang ketika dia bertanya dan kita jawab hanya dengan senyum, mereka sudah paham tanpa mengeluarkan lagi kata-kata. Itulah ilmu rasa. Tadi. Ini kita ini diam tidak paham mungkin sebenarnya ini Paham sekali Pak. usaha untuk paham. Iya. Tadi silakan tadi Pak. Terima kasih kesempatannya Pak. Oke Mike, supaya tambah besar. Tambah besar suaranya maksudnya. Terima kasih kesempatannya Pak. Mungkin yang mau saya tanyakan ada dua hal. Yang pertama masih menyambung dengan pertanyaannya Ibu Ana tadi. Mungkin bisa lebih diperdalam mengenai bagaimana kita berkomunikasi khususnya kepada peserta didik, karena perbedaan usia, kemudian juga mungkin bagaimana kita bertutur kata itu berbeda dengan anak-anak yang kita hadapi sekarang. Jadi mungkin lebih dijelaskan mengenai bagaimana sebenarnya cara kita berkomunikasi agar ya anak-anak ini berkomunikasi dengan kita tetap segan melihat kita sebagai guru, tapi juga tidak takut untuk memulai pembicaraan atau berbicara dengan kita. Terus yang kedua Pak, yang mau saya tanyakan, kadang di saya pribadi masih merasa kesulitan dalam mengolah emosi ketika berhadapan dengan anak-anak kita yang mungkin butuh perhatian khusus dan energinya berlebih. Nah, kadang emosi masih sulit untuk ditahan hingga ya mungkin mengeluarkan sedikit kata-kata yang bernada kasar atau dengan tekanan-tekanan yang mungkin sudah masuk dalam kategori menyinggung secara verbal. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan Pak, bagaimana kita mengolah emosi kita sehingga kata-kata yang keluar ini tidak melukai atau tidak mencederai nilai dari peserta didik kita sendiri. Terima kasih. Terima kasih Pak. Silakan. Baik. Mungkin sedikit lebih teknis yang kita inginkan ini. Hormat tidaknya siswa kepada kita guru sebagai pendidik yang mentransformasi pembelajaran kependidikan kepada pendidik. Oke, kadang di satu waktu kita mau tampil disegani oleh siswa. Kadang juga kita mau tampil sebagai guru yang berwibawa di hadapan yang saya bilang tadi itu, berusaha mengendingkan pertemuan itu dengan hal-hal yang menumbuhkan semangat kekeluargaan di antara teman-temannya yang lain, sehingga justru mereka merasa tersisih dan menyesal pernah melakukan hal seperti itu. Saya kira di antara kita semua kita punya solusi untuk masalah-masalah seperti itu. Mungkin masing-masing di antara kita beda cara menangani anak-anak. Tapi dari Tarik Pak. Nah, Iya. kalau tadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustaz, kalau tadi Nadi Musa ketika berdialog kepada Fir'aun itu dengan lemah lembut. Kalau kita bawa dalam psikologi komunikasi ya, karakter orang Jawa dengan karakter orang Makassar, persepsi lemah lembutnya ini di mana? Jangan sampai memang kita dalam berkomunikasi di yang orang Moncoloy ini memang beda kalau kita berada di Jawa, ya. Ini mungkin kita perlu sharing ya, karena kadang
kita mendapati berada misalnya kita pernah di Tompok Bulu, pasti beda karakternya orang Monconglo dengan Tompok Bulu. Kalau saya melihat di sini harus ada nada-nada ya, menekan, sehingga terkadang kita dibilang ini tukang marah, sehingga cocok itu kalau dibilang bahasamu personifikasi dirimu, padahal bukan marah, ya bukan marah. Ya bukan marah sebenarnya, kita mau bagaimana kau bergerak cepat, ya karena kalau tidak dikasih begitu, tidak ada tekanan-tekanan yang ini, itu tidak bergerak. Jadi terkadang saya berpikir begini, lemah lembut versi orang Jawa itu beda lemah lembut versi orang Makassar, ya ya seperti, jadi tidak usah jauh-jauh saja Pak, ketika saya mengajar di Makassar beda ketika saya berlemah lembut di Makassar dengan di sini. Kalau di sana sedikit saja ini tekanan-tekanan itu dulu. Kalau di sini ada sedikit ancaman, ya, ya. Tapi terkadang padahal nyata ini bagaimana ini semua terpenuhi, bisa tersampaikan apa yang kita inginkan, tujuan yang kita inginkan bersama. Tapi terkadang bentuk-bentuknya memang tong itu begitu mentong pemarah, padahal bukan, tidak seperti itu kita sebenarnya. Ini bagaimana menghadapi yang seperti ini Pak Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ibu Haji. Saya persilakan. Iya. Sosiologi, antropologi bahasa, orang biasa bilang itu lebih baik saya dimarahi sama orang boleh daripada digombal sama orang jadi foto. Oh iya. Artinya kalau aksentuasi ketegasan, nanti orang menggombal kita orang jadi foto tegas, bukan ekspektasi tak gombalan kalau begitu bahasanya. Sebaliknya orang boleh nanti biar marah, orang cepat lah kalau ada orang cepat, biar marah itu lembut bicaranya, betul dikatakan Ibu Ani. Nah, kalau itu yang kita mau aplikasikan, di mana batasannya itu kelemah lembut yang harus kita aplikasikan di lingkungan sekolah, melihat karakter anak itu seperti ini. Lemah lembut di sini bukan aksi tak, bukan ucapan tak dalam tanda petik, dalam artian hanya sebatas ucapan yang lembut, tidak. Tapi penekanan tujuan yang ingin kita capai dalam bahasa itu yang lembut, walaupun harus dibahasakan dengan keras. Contoh, saya biasa melihat orang Monconglo itu mengatakan begini, dia bertemu dengan temannya yang terpisah rantau sampai 20 tahun. Begitu dia bertemu, dia bilang, kamu lama kah ya? Kamu lama kah ya? Bagaimana itu? Nampak tapi kamu lama pedagang marah sih. Kasar, tapi sebenarnya itu tujuan yang ini sampaikan kelembutan persahabatan. Bahasa-bahasa. Iya. Dan memang itu harus kita pahami sosiokulturalnya orang Monconglo yang itu nanti kita bahasakan. Mohon maaf, mana Ibu Ati? Iya. Yang ada di anak itu saat mengeluarkan kalimat itu apa kira-kira? Punya salah reflektif, memang bisa jadi salah juga. Yang kedua waktu itu memang malah meletur ke kedua siswa, karena ada aksi solidaritasnya saat itu. Jadi mungkin alasan itu juga yang masuk akal untuk sampaikan ke Ibu Anti, dan Ibu Anti oke lah paling paham. Walaupun dia tidak saat itu tidak 100% menerima apa yang disampaikan, saya juga pahami. Saya juga mungkin kalau ada di posisi Ibu Anti tidak mentok saya bilangin, dengar kok. Mungkin begitu Tony, tapi ya sekedar untuk mengimbangi kondisinya anak-anak, dan di saat itu ancaman-ancaman ketika itu diberlakukan, setiap kata-kata kotor keluar anak-anak, kata-kata kotor keluar anak-anak, wih terlalu banyak anak tadi kasih keluar. Sedikit lama tidak ada bos. Kalau sedikit banyak program tidak terlaksana.
Jadi saya kira seperti itu. Jadi memang antropologi bahasa yaitu sosiologi logika itu kita pahami, itu tadi saya bilang di saat apa kita berbicara, kepada siapa kita berbicara, dalam situasi apa kita bicara, apa tema yang kita bicarakan, dengan siapa kita berbicara, itu semua jadi faktor ketika kita ingin menciptakan komunikasi yang efektif dengan orang. Saya hanya bercanda kalau mau disebut Pak. Bahkan kadang saya kasar dalam bercanda. Kau tuh pesek. Pasal itu saja. Kau tos saja. Tapi bahkan kalau kita seandainya masih bisa lihat video chattingan WA di grup SMA 14 yang lalu waktu saya belum kembali ke jalan yang benar. Bahasa saya luar biasa, 100% oposisi. Oposisi tunggal kan sekolah. Setengah koalisi. Setengah koalisi. Setengah koalisi. Karena tidak dibuktikan. Tidak ada yang memulih seperti itu. Padahal koalisi itu dibutuhkan sebagai penyeimbang sekolah. Tidak sekutu. Kaki kiri, kaki kanan ya tetap oposisi, kaki kiri koalisi. Ada kita jadi bilang begitu, masuk dan akan kembali ke 100%. Ya silakan yang lain kalau masih ada. Bapak Ibu guru masih ada. Kesehatan mental. Kesehatan mental ini. Saya mental semua. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Senang sih. Saya kode dulu Bupati karena terlalu banyak rahasia di BK yang tidak bisa kita keluarkan tentang kata-katanya siswa kalau lagi keberatan, lagi curhat atau misalnya lagi tidak seks sama seorang guru atau wali kelasnya. Nah kalau itu tata tertib mau kita gunakan itu banyak sekali siswa itu yang keluar. Jadi mungkin dalam penggunaan bahasa atau kalimat saya kategorikan bahwa siswa itu datang dalam tingkat emosionalnya yang lagi tidak stabil atau labil dan dia butuh curhat, dia butuh untuk didengar, dia butuh untuk ada orang yang mau memperhatikan apa yang dia katakan. Nah, pada sisi ini apalagi internal BK ini. Tetapi mungkin di dalam kelas saya mental saya. Tadi 50 udah. Ya udah. Jadi ini hanya berbagi rasa saja kepada teman-teman semua, termasuk juga yang membawakan materi. Mohon maaf karena hal yang seperti itu tidak bisa kita hindari. Cuma terkadang kalau seperti itu kami diberikan ada namanya kode etik rahasia, sehingga hal-hal seperti itu terkadang hanya kami yang bisa menikmati itu. Ya, dan Tuhan yang tahu beserta Rasulnya. Ya. Dan kalau itu kita mau gunakan sebagai acuan bahwa tetap harus ditegakkan, maka ya, mungkin seperti kata pemateri tadi Ustaz Ahmad bahwa semakin kurang memang tidak nabos seperti itu. Jadi saya kira di sini bagaimana kita kembali kepada diri kita membawa itu bagaimana sebagai guru atau pendidik ada proses yang harus kita lakukan. Jangan langsung memutuskan bahwa seperti ini yang harus dilakukan sebagai tindakan sanksi terakhir nih. Dan maksimal ya, coba dilakukan hal yang bertingkat. Jadi dulu yang langsung fatal
dengan ada kalimat seperti itu harus titik, tidak ada kata lain selain dia. Jadi mungkin harus kita ada lagi sedikit dikasih dulu percobaan. Kalau gagal berarti bola sudah kamu yang pegang, silakan. Seperti itu. Tapi sering juga anak-anak itu kemarin ada Pak Martinus ya. Ada Pak Martinus bisa jadi bukan sedikit itu ya. Mohon maaf Pak Martinus ada wali ya. Masuk di BK saya bilang 50.000 uangku Pak. Nah Pak Martinus itu minta 80.000 untuk biaya maulid. Gimana kayak ini, sedangkan untuk makan tidak ada. Bagaimana itu guru bisa bilang begitu? Kalau kita misalnya ini kan dalam keadaan dia apalagi tidak stabil jiwanya, tidak sentimentalnya, karena kebetulan dia tinggal kos sendiri di rumahnya mungkin. Nah itu mami-waninya dan diminta segera, tidak boleh tidak. Nah itu yang terjadi sehingga alhamdulillah dia menyadari bahwa ada fungsi BK yang bisa dimasuki. Sebenarnya saya minta sama siswa dan saya bocorkan pasien di sini, tapi saya tidak menyemudahkan. Ya, hanya sebagai bahan perbandingan saja di dalam diskusi kita ke materi yang di luar pertama. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, bukan pertanyaan, tetapi hanya sekedar khidmat rahasan di antara kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh saya tambahkan sedikit juga, memang teman-teman guru yang belum tahu sosiokulturalnya orang di sini itu ada saja itu kita jumpai. Kadang saya kan orang yang mungkin di antara kita semua yang ada di sini paling sering kunjungan rumah, tapi non dinas karena ada urusan lain, mau cari budi, mau cari ayam enggak sama anak. Terus saya jumpai itu bahasa-bahasa yang digunakan memang orang tua ke anaknya itu kalau bentuk bahasa-bahasa pendidikan kasar itu. Ada yang anak-anak yang dipanggil buntala ada sarannya. Itu terjadi di hadapan mata. Jadi sementara kita mau langsung menyulap anak itu pakemnya bahasa di sekolah yang seperti ini, tidak boleh begini. Itu kan proses, itu kan pendidikan. Jadi kalau pada di rumahnya satu hari itu seandainya kita hitung itu bahasa kotornya anak-anak sampai 200, begitu dia tiba di sekolah beberapa jam dengan kita di tempat ini ada 20 kata-kata yang kotor, ya syukur maki ada proses perubahan. Tidak bisa kita langsung downkan itu 200 kata kotor dalam sehari di lingkungan rumah, tidak bisa. Nah, itulah kegigihan kita sebagai guru, kesabaran kita ya. Jadi tentu kadang ada sesuatu yang harus kita pura-pura tidak usah didengar, ada yang harus kita dengar dan ditegur, ada yang harus memang dikerasi ditegur, ya tergantung level-level permain rasa mama kita sih. Saya sering Pak dengar jalan ke kantin mau ke kelas lain, ya kadang mohon maaf pura-pura kan tidak dengar bahasa-bahasa kotornya, pura-pura tidak dengar, tapi sesekali saya kembali menoleh ke dia dengan toleran itu, biasanya dia merasa ya, ada sesuatu yang salah. Kadang-kadang menegur itu bukan jawaban, kadang-kadang melemparkan senyum itu justru jawaban yang lebih daripada kami. Begitu. Iya. Sudah mulai. Pusingnya dari Bambang sampai Ryoto deh. Ada 2 kejadian yang hampir tabrakan berat tadi kulewati. Dan itu menyita sekali itu jiwa di situ, tinggal di situ tadi. Iya, oke. Itu mami Pak. Pendekatan sosiologis. Iya. Iya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sedikit saja mungkin Ustaz. Jadi dari tadi kita berbicara tentang bagaimana kita menyikapi siswa yang persoalan akhlaknya, ya, persoalan perilakunya, dan persoalan sikap-sikap yang ditampilkan di depan kita sebagai pengajar atau pendidik. Nah, di sini yang ingin saya pertanyakan, bagaimana kita ya sebagai pendidik, tentunya sebagai guru, pintar-pintar mengelola emosi kita, ya, pintar-pintar mengelola karena kita sebagai guru juga kadang-kadang situasi di mana betul-betul sebagaimana yang kasus yang dialami Bu Akti, yang secara pribadi dia tidak bisa terima, ya, karena kan perlakuan seperti itu bisa dibilang sungguh membuat kita tersinggung, kemudian membuat perasaan kita tidak nyaman. Nah, kemudian yang kedua, kasus yang dialami juga sama Bu Fitri. Nah, kemarin itu sempat cerita sama saya, masuk di Kumar 1, katanya begini, sama saya, Bu, kenapa ya kalau saya masuk di kelas, itu anak-anak mungkin karena umur saya yang mengajar di kelas, pertimbangan seperti itu mungkin sehingga anak-anak seenaknya keluar masuk. Sikapnya sangat-sangat tidak memperlihatkan bahwa yang ada di depannya ini adalah saya sebagai gurunya. Nah gitu, jadi perasaan yang dihadapi baik Bu Ati dengan Ibu Fitri itu adalah perasaan yang campur aduk, kecewa, sakit hati, ya. Jadi pertanyaan saya, bagaimana caranya kita sebagai guru, sebagai pendidik untuk mengendalikan emosi, untuk membuat perasaan ini supaya tetap waras, Ustaz, untuk menghadapi siswa-siswa yang seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ramla. Saya persilakan untuk Ustaz Ahmad. Ya, itu bagusnya guru sosiologi yang bertanya. Langsung tadi dengan jawaban dan dari awal tadi ada nih. Pintar-pintarnya kita guru mengelola emosi. Itu tadi jawabannya di pertanyaan tadi. Ini Bu, supaya curhat semua kena. Lebih daripada itu Bu, perlakuan siswa terhadap Ibu Fitri yang pernah disampaikan saya sama oleh Pak Rajab itu juga salah Bu. Bahkan Pak Rajab itu mungkin teman-teman belum tahu sebagian. Pak Rajab pernah dikuncikan sama siswa. Ya, ditutupi pintu sama siswa. Ya, anak IPS. Itu pun baru saya tahu pekan lalu. Iya, Pak Wahyu yang tanya. Jadi, ya, ini masalah yang bisa kena siapapun di antara kita bisa kena. Waspada. Iya. Untung saya tidak pernah dapat begitu. Iya. Saya mungkin pernah perlihatkan kepada ibu-ibu di WA, bebas cerita. Saya lomba push up dengan anak-anak. Itu juga salah satu trik saya yang selama ini yang menganggap dirinya jago di kelas ini koi, yang sportif, yang bukan, ya yang bergerak, yang begini, yang coba kebeli. Dan alhamdulillah setelah saat itu kau hasil ke banda, angin kan timai banda, aku pinawang, aku benar aku banda. Dengan kata-kata seperti itu kan tidak etis, bukan pendidik itu kalau begitu. Tapi dengan cara seperti itu langsung membungkam itu aja. Kayak tong itu benih-benih yang mau muncul itu dibom satu kali selesai. Jadi kau mau apa? Ya kadang saya mohon maaf kalau saya pribadi memang gunakan keadaan cara-cara ekstrim dan anak-anak. Tapi ekstrim main sebenarnya percaya jadi main-main tetapi ekstrim. Ya itu kan kita paham di mana kami mungkin tidak bisa lakukan yang seperti itu. Mungkin tidak bisa sama dengan yang saya lakukan, tapi ada tuh mungkin cara yang lain yang jauh mungkin lebih ekstrim.
sesekali memang harus diperlihatkan anak-anak ini. Karena itu kapan kelas yang pernah kunci Pak, bukan? Oh, yang tahu. Makanya satu hal juga yang pernah disampaikan Pak Raja, ada siswa pernah rontok juga. Ibu, kalau saya sampaikan ke yang ngeri-ngeri jadi di sekolah ada murni kan, mohon murni saya sampaikan ke Bu Murni pernah hampir diancam ditarain jangan. Oh siapa? Oh iya, maaf Pak Sarif, bukan Bu Murni tak, Bu Murni siapa? Iya. Yang ancam dia itu justru anak yang saya dapatkan 4 kali mencuri di kelas di sekolah. Andika. Kita belak-belakan ini karena pendidik dan anak didik tadi juga, bukan untuk membuka aibnya, untuk memperjelas persoalannya ini dan pengenalan lingkungan yang sebenarnya. Jadi begitu banyak karakter yang kita jumpai dapat di sekolah. Ya kadang memang perlakuan satu orang anak beda Pak dengan perlakuan anak yang lain. Makanya mohon maaf untuk BK. Informasi BK itu sangat penting bagi ajuan guru menghadapi siswa. Yang saya katakan dulu, yang mana di sini anak pertama, yang mana di sini anak tunggal, yang mana di sini anak sulung, anak bungsu, itu karakter yang dia bawa itu ke kelas itu beda itu. Otomatis penanganan juga beda. Mana wilayah golongan anak-anak yang ya broken home mungkin di rumah sedikit jauh lebih dicampur-campur para teman yang tidak punya teras. Karena usia SMA itu usia butuh pengakuan, mau dia pun mau dikata. Jadi kalau tidak tonton masih berparkan derita, di situ bicara terjebak dalam persoalan tidak perlu muncul di hadapan kita. Saya kira demikian. Saya kira saya saat ini bukan sebagai pemateri karena tidak ada materi. Saya tidak lebih daripada seorang pembicara yang tidak berujung pangkal atau di mana awalnya dan di mana akhirnya. Saya hanya mengatakan unsur makola, walaupun unsur makola. Elia, perhatikan, ambil apa yang diucapkan dan jangan lihat siapa yang mengucapkan. Adalah Allah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak materi yang luar biasa. Luar biasa ya.